Halo semeton, ketemu lagi di channel Pecinta Bonsai bersama saya Aditya Putra Londir. Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman sehobi bagaimana cara pengawatan untuk bahan bonsai ya. Jadi ini merupakan proses pengawatan pertama untuk bahan bonsai yang saya miliki. Video ini saya buat karena ada request dari teman sehobi yang mau melihat bagaimana proses dari pengawatan bonsai serut ya. Di samping saya ini sudah ada bonsai serut yang memiliki batang sangat lurus ya, lurus seperti ini. Kemudian pertumbuhannya juga udah hidup 100% ya, karena ini merupakan dari dongkelan dan umurnya sampai dengan perantingan seperti ini baru sekitar 7 bulan ya. 7 bulan yang lalu saya dongkel dan tanam, sekarang udah seperti ini. Tampilannya seperti ini semeton, sangat lurus. Nanti saya akan konsep menggunakan gaya bunjin dengan perantingan gaya weaving ya. Jadi pohon serut ini sangat lurus. Nah, jangan anggap remeh ya. Untuk bahan bonsai yang lurus seperti ini, kita bisa manfaatkan menggunakan gaya bunjin. Entah itu nanti mahkotanya berbentuk piramid ataupun menggunakan gaya sesuai dengan kreativitas kalian. Jadi itu nggak masalah. Yang penting kita bisa memanfaatkan pohon yang lurus seperti ini ya. Ini kalau pohon lurus seperti ini sangat menantang semeton untuk dibuat bonsai, karena bagaimana kita menguji kesabaran dan juga memproyeksikan pohon ini ke depannya ingin seperti apa. Nah, sebelum lanjut ke proses pengawatan untuk bonsai serut atau tips pengawatan pertama untuk bonsai serut, saya akan perlihatkan beberapa bonsai serut yang saya miliki yang batangnya lurus, kemudian saya menggunakan gaya bunjin ya. Simak terus semeton. Sebagai contoh ini ya semeton, kita manfaatkan bahan bonsai yang berukuran kecil kemudian tinggi, kita manfaatkan seperti ini. Ini menggunakan gaya weaving ya, bunjin weaving. Jadi bonsai bunjin itu bonsai yang tinggi, kemudian di atasnya ada ranting-ranting seperti ini ya. Nah, ini konsepnya bunjin tapi menggunakan gaya atau style weaving ya untuk perantingannya. Jadi barangnya sederhana, tapi ketika udah dibentuk seperti ini udah ya bisa dibilang beda harga lah. Kalau bahan mungkin ini harganya cuma 50.000, udah mahal sekali nih. Tapi dengan bentuk seperti ini kemungkinan ada yang berani bayar 100.000 ya. Oke, selanjutnya ini juga bahan bonsai serut yang menggunakan gaya bunjin semeton. Ini tingginya kurang lebih hampir 80 cm ya. Nah, potnya ceper, kemudian di bagian bawah saya kombinasikan sama batu seperti ini ya, yang isi lumut. Ini kolaborasi antara gaya bunjin dan penjing ya. Seperti ini perantingannya udah lumayan semeton. Nah, ini untuk menambah atau cara membuat bonsai serut dengan batang yang lurus ya. Kita bisa gunakan gaya seperti itu. Nah, selanjutnya ini juga memanfaatkan bahan bonsai serut yang lurus-lurus, tapi ini masih proses semeton, masih ya amburadul lah. Ini menggunakan konsep grouping ya. Seperti ini. Saya manfaatkan batang-batang lurus seperti ini untuk bunjin. Ini karena baru ganti media, jadi pertumbuhannya belum subur ya. Oke semeton, seperti itu ya contoh dari memanfaatkan bonsai serut yang berukuran lurus, kita manfaatkan dengan gaya bunjin semeton. Jadi hasilnya seperti itu, atau seperti yang saya jelaskan tadi ya. Batangnya lurus kita manfaatkan menjadi bonsai yang menggunakan gaya bunjin ya. Nah, sebelum lanjut ke proses wiring atau pengawatan untuk bonsai serut yang saya miliki ini, atau bahan ya, bahan bonsai serut yang saya miliki ini, terlebih dahulu kita harus pruning ya, biar kita gampang nanti ketika melakukan pengawatan. Video banyak itu ke apa? Ya.
Ini banyak. Tadi dibilang cuma anu gini. Nih, buat yang mata infis nang kangin yang mana? Jadi panen. Apa beli banyak? Beli yang banyak. Apa yang Proses pruningnya sudah selesai semeton. Jadi perantingannya masih sedikit, masih kecil juga. Nah, di bawah seperti ini ya. Oke, di bagian ujung ada bekas potongan besar seperti ini. Kita bersihkan pakai catok ya, biar gak kaku. Nah, lebih jelasnya seperti ini semeton. Ini ranting double ya. Ini ranting double, posisinya juga sejajar seperti ini. Kita potong. Nah, seperti ini. Kita gunakan yang paling besar, ini saja semeton. Kemudian di bawahnya ada dua, seperti ini. Biar kelihatan bagus, kita pilih yang paling subur ya. Nah, dari dua ini, kita pilih yang lebih besar. Kita potong seperti ini. Nah, ini juga banyak sekali. Ini juga ada 3 ya. Ini ada 3. Kita buang satu semeton. Kita gunakan ini ya. Ini yang 2 ini. Oke, kalau itu di bagian ujung udah ya. Ini udah. Nah, ini bekas potongan juga. Ini yang saya katakan tadi. Kita rapikan dengan catok seperti ini ya. Lebih. Nah, semeton, kita masuk ke tahap wiring ya, atau pengawatan. Jadi untuk proses pengawatan, karena ini menggunakan gaya weaving, nanti kita akan tekuk semua ranting ke bawah ya. Kemudian teknik pengawatan untuk bonsai serut adalah kalau kita ingin ranting bergerak ke kanan, maka kita harus melilit kawat ini ya, seperti ini ke bagian kanan. Nah, kalau kita melilit ke sebelah kiri, kelilitan yang mengarah ke kiri berarti ranting itu akan diarahkan ke sebelah kiri. Jadi posisinya akan semakin kuat ya. Kalau ke kiri, kita gerakkan ke kiri, posisi kawat akan lebih mencengkram. Saya kasih contoh ya, semeton. Kalau ukuran ranting sebesar ini, saya lebih baik menggunakan kawat ukuran 3 ya. Jadi untuk ukuran kawat minimal itu 1/3 dari ukuran ranting. Jadi kalau ranting sebesar ini, kita gunakan kawat 3 ya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi saya akan kasih contoh ya. Ini saya akan gerakkan ke sebelah kiri semeton. Gerakan pertama ke kiri, baru ke bawah nanti. Jadi caranya seperti ini ya. Nah, ini akan mengarah ke sebelah kiri ya semeton. Jadi proses pengawatannya harus ke kiri gerakannya. Nah, ini tampak depannya, kita tekan di sini. Kemudian kita lilit seperti ini. Nah, tinggal kita lilit seperti ini ya semeton. Oke, untuk ranting ini saya juga akan arahkan sedikit ke kiri semeton. Jadi lilitannya sama seperti tadi ya. Sama semeton caranya, kita tekan di bagian pangkal ya, kawat seperti ini, tekan, baru kita lilitkan seperti ini. Nah, ini kan mau diarahkan ke sebelah kiri juga, jadi kita lilitannya seperti ini ya. Oke. Nah, untuk ranting sebesar ini semeton, kita gunakan kawat 2 ya. Oke, sama kalau mau mengarah rantingnya ke kiri, kita arah lilitannya ke kiri, dan kalau mau ke kanan, arah lilitannya ke kanan ya, semeton. Nah, ini seperti ini.
Nah, seperti ini. Dan usahakan ketika proses pengawatan jangan sampai ada kawat yang menumpuk ya semeton. Usahakan sesuai alurnya seperti ini. Oke. Nah, proses wiring atau pengawatannya sudah selesai semeton. Kurang lebih seperti ini hasil pengawatannya. Nah, usahakan jangan ada kawat yang sampai menumpuk ya. Ini proses pengawatan ranting yang seperti ini ya, yang zigzag gini. Usahakan jangan menumpuk kawat. Kita arahkan kawat di lain tempat ya. Ini kan kawatnya besar nih. Kita sesuaikan. Kalau kita mengawat yang rantingnya ini dan ini jadi satu kawat, usahakan kawatnya ini di atas batang ya. Oke. Setelah proses wiring, baru masuk ke tahap penekukan ya semeton. Seperti yang saya katakan tadi, kalau ingin menekuk batang pertama kali, kalau ingin ke kanan usahakan lilitannya ke kanan, dan kalau mau ke kiri lilit gerakan utamanya usahakan pengawatannya ke sebelah kiri ya. Ini akan membuat kawat yang kita gunakan atau yang kita lilitkan di ranting menjadi lebih kuat ya, lebih mencengkram batangnya atau ranting bonsai ini, sehingga proses wiring atau penekukan bisa sesuai dengan yang kita arahkan. Nah, kurang lebih seperti itu ya semeton. Nah, ini masih proses penekukan. Oke, karena gaya wiping seperti ini. Tapi menggunakan ranting dengan gaya whipping ya semeton. Ini batang utama, ini seperti pohon besar di alam ya semeton. Ada pohon besar menjulang tinggi, kemudian di bawahnya ada pohon-pohon kecil, dan nanti konsepnya atau pot yang akan digunakan untuk bonsai ini, bonsai serut saya ini, pot ceper ya semeton. Ceper, kemudian bentuk opal atau kotak, nanti kita kombinasikan di bawahnya sama karang ya. Nah, sebenarnya kalau menggunakan gaya whipping sangat gampang ya melakukan penekukan, tinggal arahkan ranting-ranting ke bawah, itu aja sih poinnya. Nah, seperti ini juga sama ya semeton caranya. Ini proses penekukan ranting yang berada di sebelah kanan video ya, berarti di sebelah kiri pohon, tampak depan pohon. Oke, jadi untuk ranting di bawah nanti kita akan seleksi juga, artinya ujungnya dipotong-potong ya biar lebih kelihatan. Oke. Nah, lanjut kita lakukan proses penekukan untuk ranting-ranting yang berada di bagian atas ya, atau mahkota dari bonsai bunjin serut ini. Oke, jadi sama semeton, ini rantingnya masih kecil tapi udah saya bentuk ya, dan usahakan jangan dulu dipotong ujung-ujungnya semeton, karena ini masih kecil ya, masih sangat-sangat jauh dari kata seimbang. Ini dengan batang sebesar itu seharusnya sejempol tangan mengarah ke bawah, gaya whipping baru kelihatan sangat bagus ya. Oke, seperti ini. Nah, ini ramai sekali, ini ada keponakan, ada teman-teman juga
yang sedang menyaksikan proses pembentukan bonsai serut bunjin kombinasi gaya weaving ya semeton. Jadi nggak masalah, teman saya ini kesini mau belajar juga. Nah ini ranting yang paling besar semeton, ini yang menggunakan kawat 4 tadi saya ini ranting yang paling besar ya. Usahakan tetap berhati-hati ya ketika melakukan proses penekukan seperti ini biar nggak ada yang patah, karena kalau ranting serut patah atau pecah kemungkinan untuk kedepannya pertumbuhannya kurang bagus ya. Jadi agak sedikit stagnan mungkin karena batangnya ini rusak, daunnya terkoyak, itu sangat berpengaruh pada pertumbuhan batang serut. Dan serut memang rentan ya ketika ada luka di bagian rantingnya, bisa saja mati ranting semeton. Oke, ini dia hasil penekukan ranting yang di bawah. Kita potong-potong ya ujungnya, karena ranting atau batang utamanya yang di bawah ini, yang 3 ini memang agak kecil. Jadi untuk ranting sebesar ini kita bisa langsung potong ya ujung-ujungnya, biar makin banyak ranting, nanti makin rame ranting yang ke bawah, makin bagus kelihatannya semeton. Oke semeton, ini ya hasil akhir dari proses pengawatan pertama untuk bahan bonsai serut dengan gaya bunjin ya. Nah ini konsepnya bunjin dikolaborasikan dengan gaya weaving ya. Weaving artinya ranting mengarah ke bawah ya, seperti atau bisa disebut juga gaya Bob Marley. Nah seperti ini hasil akhirnya semeton. Jadi proses pengawatannya seperti itu, usahakan tidak ada yang menumpuk, dan juga kalau mau ke kiri lilit ke kiri, ke kanan lilit ke kanan, seperti itu ya. Nah untuk tampilannya hasil akhirnya seperti ini ya. Oh udah ya lumayan, weavingnya udah sedikit kebentuk di bagian bawah, tapi di atas karena perantingan masih sangat kecil, jadi ini ujung-ujungnya belum ada yang saya potong ya, tapi saya loss dulu setelah ini ya. Oke semeton, saya ucapkan terima kasih banyak buat semeton yang sudah menyimak video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menghibur ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.